Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Jamaah sholat subuh yang saya muliakan, seperti biasa mengisi sedikit waktu sebelum kita doa untuk setiap sholat maktubah. Kita sering dengar ayat 5 surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan seterusnya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, diperintahkan, illa liya'budullaha, kecuali melakukan pengabdian beribadah kepada Allah. Ibadah macam-macam itu, ada sembahyang, ada puasa, ada sedekah, ada zakat, ada haji, macam-macam ibadah. Di dalam proses pelaksanaannya ibadah itu mukhlisina, harus dengan keikhlasan, kemurnian, semata-mata lillah, la liwarihi, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Sering dibahasakan oleh guru-guru kita, tidak ada syai'un akhor, tidak ada sesuatu yang lain, tetapi lillah billah, untuk Allah dan karena Allah, gitu. Itu di dalam proses ibadah, untuk supaya ibadah kita tidak muspro, tidak sia-sia, tidak zong, ora gabuk, tetapi tetap isi. isi. Nah, para ulama banyak berkomentar tentang ikhlas. Oh, ikhlas itu kan sesuatu yang diucapkan itu gampang, tetapi pelaksananya itu susah. Ikhlas, gak taunya ada motif lain. Nah, menjaga kemurnian ibadah kita supaya benar-benar ada nilai di sisi Allah, bisa menjadi bekal untuk akhirat kita, di alam keabadian kita, itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada yang punya definisi, istawa'u a'malil abdi fil dhahir wal batin. Istawa'u a'malil abdi, sama, ada kesamaan. Sarwa aja, sarwa ya bahasa Sunda ya, sarwa kene, sama perbuatan amalan ibadah seorang hamba fi dhahir wal batin, antara dhahirnya dan batinnya. Artinya ketika kita dhahirnya sedang sholat, batinnya ya sholat. Ketika dhahirnya kita sedekah, hatinya juga sedekah. Nggak ada motif, wah bendarani biar ini biar itu, biar dermawan, seperti itu. Sedekahnya tidak musiman, pileg, pilpres, sedekahnya banyak di mana-mana. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Waktu sebelum jadi calon anggota legislatif, wah luar biasa. Tapi setelah jadi nongkrong di sana lupa, nggak begitu, enggak. Itu berarti ada motif. Tetapi istawa'u a'malil abdi, sama saja antara perbuatan ibadah dari sisi kacamata zahir dan batinnya itu sama. Itu ikhlas. Kemudian ada yang nanya lagi, manil mukhlis, siapa orang yang benar-benar ikhlas? Nah, jawabannya adalah huwaladzi ya'malu. Ikhlas itu, orang yang ikhlas itu adalah seseorang ya'malu, yang dia beramal, yang dia bekerja, yang dia beribadah, wala yuhibbu ayyahmadahun nas. Dia tidak suka untuk mendapatkan pujian manusia. Ibadah aja, kerja aja, udah ngadain kegiatan aja udah. Terawih aja, puasa. Kalau puasa memang ikhlas, nggak bisa itu, karena itu Allah itu. Jadi kita sedekah, kita apa itu sudah jalannya apa adanya aja. La yuhibbu ayyahmadahu, tidak suka untuk mendapatkan pujian baginya siapa manusia. Tidak ada harapan dipuji manusia, nggak suka ketika manusia memujinya, malah nggak suka. Tuh, itu mukhlis, itu mukhlis. Melakukan sesuatu nggak dapat jempol, ngambek, nggak mukhlis itu. Melakukan sesuatu nggak dipuji orang, ngambek. Biasa aja. Yang menilai bukan manusia, Allah. Manusia mah sementara, 60 tahun, 70 tahun mati.
Yang abadi adalah Allah, nggak ada akhir, nggak ada awal, tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Allah abadi, abadi. Nah, ada lagi punya pendapat, siapa mukhlis? Orang yang mukhlis adalah mayaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ini baru ikhlas. Coba kita kembalikan pada diri kita. Kita introspeksi. Kalau memang benar-benar kita sudah ikhlas, gitu. Kalau kita udah ikhlas, siapa mereka orang yang ikhlas? Man yaktumu hasanatihi. Orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya. Jadi kalau melakukan kebaikan itu disembunyikan, berusaha untuk orang nggak tahu. Kama yaktumu sayyiatihi, menyembunyikan kebaikannya itu sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya, aibnya. Saya punya aib, seumpama punya aib yang ketika manusia itu tahu, masyarakat tahu, umat tahu, jamaah tahu, saya itu malu. Wah, Nurholis seumpama nyolongan, Nurholis seumpama suka maksiat, suka pacaran, suka selingkuh, seumpama ini seumpama. Kalau ketahuan kan malu sama masyarakat, sama jamaah malu. Nah, orang yang ikhlas itu ketika melakukan kebaikan, ketahuan orang lain malu. Jadi seorang yang mukhlis adalah man yaktumu hasanati, orang yang menyembunyikan amal baiknya, kebaikannya, berusaha disembunyikan sesembunyi mungkin, diumpetin seprimpen mungkin. Gitu loh. Primpen itu apa bahasa Indonesianya itu? Pokoknya biar orang lain nggak tahu gitu, kelihatan. Seprimpen mungkin lah, sesembunyi mungkin lah, serapat mungkin, orang jangan sampai tahu. Kama yaktumu sayyiati, sebagaimana layaknya manusia, naluri manusia untuk berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kekurangannya. Itu ikhlas. Ya, mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, ibadah kita, zakat apa dan sebagainya, kita melakukan sedekah, melakukan perbuatan kegiatan apa, mudah-mudahan semuanya lillah, karena Allah. Adapun kemudian orang lain tahu dan sebagainya, kadang-kadang ada kepentingan PR. Dunia ikhlas ketika dilihat dari sudut pandang ilmu dakwah nggak nyambung. Karena dakwah itu perlu PR, perlu diketahui oleh orang lain, supaya apa? Orang lain itu tahu, orang lain itu meniru. Dimana kalau kebaikan kita ditiru orang, kita dapat pahala dari orang yang meniru kita. Nah, tetapi tetap hatinya tidak berubah. Kalaulah orang lain tahu, menjadi PR, dipublikasikan, hatinya nggak berubah. Bukan ada perasaan ini loh, kebaikan saya supaya orang pada tahu, enggak. Tetapi supaya kebaikan itu menjadi teladan, dicontoh oleh banyak orang. Sehingga kebaikan itu menjadi banyak, kebaikan itu menjadi bermasyarakat, kebaikan itu menjadi membumi, dan ada niatan masyarakat akan muncul masyarakat yang bertakwa, dan niatan besarnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.